Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu semoga kita selalu diberikan maunah, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani hidup sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua, siapapun kita, untuk berprestasi, hadir di segala tempat dan keadaan, membawa manfaat. Untuk itu Allah menciptakan kita yang berbeda satu dengan yang lain, diberikan panca indera, diberikan akal pikiran, diberikan hati, diutus untuk kita manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diberikan Al-Quran. Ini artinya Allah menghendaki dengan bekal yang diberikannya kita bisa mengukir prestasi yang membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu ciptaannya yang dibanggakan di atas makhluk yang lain benar-benar bisa merealisasikan kebanggaan Allah dalam bentuk manfaat bagi lingkungannya. Saya percaya para santri, wali santri dan keluarga bahagia bisa menciptakan kehidupan yang penuh manfaat, penuh keberkahan untuk kalian, sekeluarga, dan orang-orang di sekitar kalian. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, seperti biasa, setiap kali hari Jumat kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Zarnuji. Dan pada kajian kali ini kita masih dalam fasal fil jiddi mal muwadhabah wal himmah, dalam pasal menerangkan tentang kesungguhan, disiplin dan semangat yang tinggi. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan kajian kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog yang barangkali di dalamnya ada kalimat yang baik, nilai-nilai yang positif, informasi yang akurat bisa didengar, dilihat, dan dibaca oleh lebih banyak orang. Dengan demikian lebih banyak manfaatnya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan
Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menambah wawasan, menambah pengetahuan bagaimana seharusnya seorang santri mencari ilmu. Seperti kita ketahui bersama bahwa ilmu, tidak semua orang yang mencari ilmu mendapatkannya, dan tidak semua orang yang mendapatkan ilmu kemudian ilmunya menjadi berkah, dalam arti bisa diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. Syekh Jarnuji memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya seorang pencari ilmu dalam proses thalabul ilmi, adab-adabnya, tata caranya, sikap-sikapnya terhadap ilmu itu sendiri, terhadap para gurunya, dan seterusnya. Kita masih dalam bab yang kelima, yaitu bab yang membicarakan tentang kesungguhan, disiplin, dan semangat yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Warra'su fi tahsilil asya al-jiddu wal himmatul aliyah. Pangkal untuk mencapai sesuatu, modal dasar untuk mencapai sesuatu, kata beliau, adalah al-jiddu wal himmatul aliyah. Kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Sungguh ini bisa diterjemahkan menjadi pengerahan seluruh instrumen lahir dan batin pada diri seseorang, yang kemudian dirumuskan dalam kalimat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan juga kerja tuntas. Artinya pengerahan kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan hati, dan semuanya dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Faman kanat himmatuhu khibdu jami'i kutubi Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala waqtarona bidzalika al-jiddu wal muwadhabata fadzahiru annahu yahfadu aksaraha aw nisfaha. Kalau seseorang memiliki himmah yang kuat, cita-cita yang kokoh untuk menghafalkan seluruh kitab-kitab Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, ya, dan dengan semangat itu dia menambah dengan kesungguhan dan disiplin, maka orang tadi akan bisa menghafalkan sebagian besar atau paling tidak bisa menghafal separuhnya. Fa amma idza kana lahu himmatun 'aliyatun wa lam yakun lahu jiddun au kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmatun 'aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalil. Kalau seseorang hanya punya himmatun 'aliyah, semangat yang tinggi, tapi tidak memiliki kesungguhan, atau sebaliknya memiliki kesungguhan tapi tidak memiliki semangat yang tinggi, tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali sedikit.
Wa dzakara Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad radhiyallahu Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi rahimahullah fi kitab Makarimil Akhlaq anna dzal qarnaini lamma arada ayyusafira liyastawliya 'alal masyriqi wal maghribi sawara al-hukama wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa innad dunya qalilatun faniyatun wa mulkad dunya amrun hakirun falaysa hadan min uluwil himmah faqala al-hukama safir liyahsula lakal mulk ad-dunya wal akhirah faqal hada hasanun. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi menuturkan di dalam satu kitabnya yang berjudul Makarimil Akhlaq, sesungguhnya Dzulqarnain ketika hendak melakukan perjalanan penaklukan ke timur dan ke barat, beliau bermusyawarah dengan para hukama. Ia berkata, bagaimana aku melakukan perjalanan penaklukan ini hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan, padahal sesungguhnya dunia ini sedikit dan rusak, dan kekuasaan dunia juga sesuatu yang hina. Apakah ini memerlukan cita-cita yang tinggi? Apakah perjalanan ini juga termasuk perjalanan yang baik? Maka para hukama menjawab, perbaiki niat Anda, safir liyahsula laka mulkud dunya wal akhirah. Niatlah untuk melakukan perjalanan penaklukan untuk mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Faqal, maka Dzulqarnain mengatakan hadza hasan. Wah, ini baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai perkara yang agung, perkara yang baik, dan Allah tidak menyukai sesuatu yang hina. Wakila, dan dikatakan, fala ta'jal bi amrika wastatimhu fama shalla asaka kamustadimin. Maka kalian jangan tergesa-gesa untuk menyelesaikan urusanmu. Tenang saja, konsisten, jalani dengan pelan-pelan. Diibaratkan kalian tidak akan bisa meluruskan tongkatmu yang sudah bengkok yang lebih baik daripada konsisten. Gila, dikatakan, qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, moga-moga Allah memberikan rahmat kepada keduanya, kunta balidan akhrajat kal muwadhabatu fid darsi. Kamu itu bodoh, tidak cerdas, akan bisa mengeluarkan kepada kamu dari sifat kebodohan itu. Apa yang bisa mengeluarkan? Al-muwadhafatu fid darsi, disiplin di dalam belajar.
Wa iyyaka wal kasala fa innahu su'mu wafatun azimatun. Hati-hati terhadap kemalasan, karena sesungguhnya kemalasan itu perbuatan yang buruk, bahayanya besar. Qala Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari rahimahullah, Syekh Abu Nasr As-Saffari Al-Ansari rahimahullah berkata, ya nafsi la turhi anil amal fil birri wal adli wal ihsani fi mahal. Hai diriku, wahai diriku, jangan lemah, jangan merasa lelah untuk beramal, untuk berbuat sesuatu di dalam kebaikan, keadilan, dan ihsan dengan pelan-pelan. Fakullu di amalin fil khairi muktabatun wa fi balain wa su'min kulladhi kasalin. Pada setiap perbuatan baik itu pasti diawali dengan keinginan, dan di dalam kecelakaan dan perbuatan buruk itu selalu dilandasi karena kemalasan. Qala al-musannifu, berkata Kiai Musannif, waqad ittafaqali fi hadzal makna asy-syi'ru, dan telah sepakat kepadaku makna syair itu. Da'i nafsil takasul wat tawani wa illa pasbuti fi dillhawani. Tinggalkan dirimu dari malas, bahasa Jawanya aras-arasen, dan menunda-nunda. Maka jika tidak, maka kehinaan akan menimpamu. Falam arolil kusala haddon yuhdo. Kata penyair ini, aku tidak pernah melihat bagi orang yang malas kecuali tidak pernah mendapatkan sesuatu. Siwana damin wa khirmanil amali, yang ia dapatkan hanya penyesalan dan terdindingnya, terhijabnya dari segala keberhasilan dan cita-cita. Wakila, dan dikatakan, kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jamin tawallada lil insani min kasalin. Banyak muncul rasa malu, banyak muncul kelemahan, banyak muncul penyesalan. Semuanya lahir dari orang-orang yang memiliki sifat malas. Iyyaka an kasalin fil bahsi an subbahin maqad alimta wa maqad sukka min kasalin. Hati-hati dari sikap malas di dalam melihat sebuah masalah. Sungguh kamu akan mengetahui dan sesuatu yang meragukan dari sifat malas itu.
Wa qad qila, dan sungguh dikatakan al-kasalu, malas, min qillatit ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailih, munculnya sifat malas karena sedikitnya pengetahuan tentang derajatnya ilmu dan keutamaannya. Kalau seseorang tidak mengerti keutamaan ilmu dan derajatnya bagi pemilik ilmu, orang pasti tidak mau mengerahkan seluruh energinya untuk mendapatkannya. Fayan bagi ayyudaiba nafsahu anit tahsili wal jiddi wal muwadobati bit ta'amuli fi fadailil ilmi. Maka sebaiknya seseorang berpayah-payah untuk mendapatkan ilmu dengan cara sungguh-sungguh dan disiplin, dan berangan-angan tentang keutamaan ilmu. Fa innal ilma yabqa, sesungguhnya ilmu itu abadi. Wal mala yafna, harta itu akan rusak. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, rodina kismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malun. Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, aku ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kami, untuk kami ilmu, dan untuk musuh-musuh kami harta. Kenapa? Wa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazalu. Karena sesungguhnya harta akan rusak dalam waktu dekat. Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu akan abadi dan tidak berubah. Para santri, wali santri, barangkali ini kajian kita tentang kitab taklim. Moga-moga bacaan kita tadi bisa diambil sebuah kesimpulan betapa sangat penting dalam ikhtiar untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah kesungguhan, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah cita-cita yang tinggi. Dan juga jangan lupa bahwa pengetahuan tentang keutamaan ilmu, derajat bagi pemilik ilmu, itu akan memotivasi seseorang untuk rela bersusah payah keluar dari rumahnya, pergi ke tempat yang jauh untuk mendapatkan ilmu, dan rela untuk belajar dengan sangat sungguh-sungguh, melakukan berbagai riyadhah dan berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga para santri diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Dan hari ini adalah hari santri. Kita berharap jumlah santri semakin banyak, dan satu ketika jumlah ulama makin banyak pula. Ketika ulama makin banyak, berarti dunia akan tercerahkan, akan tersinari oleh cahaya hati para ulama. Karena para ulama ini adalah orang yang memiliki kualitas ilmu dan ketakwaan
rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki kualitas semacam ini adalah orang yang hatinya terang benderang, dan terangnya hati bisa menyinari setiap hati orang yang bersentuhan dengannya, orang yang mempercayainya, orang yang mencari ilmu kepadanya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.